Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah menetapkan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA, termasuk dokumen yang diperlukan dan prosedurnya. Ketik mohon ada perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pertama, sudah ditetapkan persyaratannya. Terus termasuk dokumen yang perlu disiapkan, prosedurnya seperti apa. Di sisi lain ada biaya pernikahan. Biaya pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang terkait dengan pendapatan negara bukan pajak. Jadi pendapatan negara bukan pajak. Yang pertama, biaya nikah di KUA dan di luar KUA. Saat ini biaya nikah di KUA adalah gratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang disampaikan barusan di depan. Itu gratis. Mau orang kaya, orang miskin, ketika pelaksanaan pernikahannya itu dilaksanakan di KUA, biayanya gratis. Selama dilangsungkan pada hari dan jam kerja, dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai dengan jam 4. Mau di luar itu dilaksanakan hari Sabtu, kantor libur, tidak dilaksanakan dilaksanakan kantor aja tidak gerak, atau dilaksanakan di luar jam kerja, dilaksanakan kolom pagi, tidak bisa gerak gratis, atau dilaksanakan jam 4:15 sore, tidak bisa gerak. Yang gratis itu kalau dilaksanakan di KUA pada jam apa? Pada hari dan jam kerja. Hari jam dan jam kerja itu kalau kantor urusan agama dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari jam 7 sampai dengan 4 sore, kecuali hari Jumat dari jam 7 sampai 4:30 sore sampai jam setengah 5 sore. Menarik Jumat. Dan di luar itu ya harus bayar. Bila pengantin hendak melaksanakan prosesi akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja akan dikenakan biaya 600.000. 600.000 tersebut bukan untuk petugas, tapi menjadi pendapatan negara bukan pajak, masuk pada kas negara. Itu berapa? Dikembalikan lagi dalam kemanfaatan yang lain. Contohnya revitalisasi KUA, abangan KUA, sebut digitalisasi pelayanan seperti apa? Pelayanannya menggunakan digital, terus ya macam untuk pembeliannya. Untuk susjatin, kursus calon pengantin, biasanya kan orang yang menikah sebelum pelaksanaan itu ada kursus calon pengantin. Sebagai apa? Sebagai rumah tangganya, jadi rumah tangga sesakina orang mereka. Kadang pun huruf akapun katanya mari tidak terjadi seperti itu. Jadi pembayaran yang 600 itu bukan masuk kantong petugas, tapi masuk pada penerimaan negara bukan pajak, soal kas negara. Apa persyaratannya? Syarat nikah di KUA, monke kakek, persyaratan nikah bagi laki-laki. Calon mempelai pria ada persyaratan yang harus dilengkapi. Pertama, berusia 19 tahun, sebagaimana yang dijelaskan kemarin. Terus surat pengantar dari RT atau RW yang diserahkan ke kantor kepala desa atau kelurahan setempat sebagai persyaratan memperoleh belangko S1,
menjelaskan tentang data personal, nama siapa, kelahiran berapa, alamat rumah, anak siapa, ngajar. NN-nya itu surat pengantar dari bisa. Jika seorang yang akan meminta itu duda, maka mesti berlaku model N6 duda dan menyerahkan bukti surat kematian istri. Dudanya karena istrinya meninggal, ada surat keterangan kematian istri. Dudanya karena cerai, maka harus menampilkan akte cerai. Ada di bawahnya mempersiapkan akte cerai atau bukti pendaftaran talak jika duda cerai. Yang selanjutnya surat pernyataan hendak nikah yang 7. Jika diwakili oleh orang lain, secara berkasnya itu orang lain, itu harus ada surat pernyataan hendak nikah. Kemudian ada fotokopi KTP elektronik di KTP, dilakukan fotokopi akte lahir, fotokopi kartu keluarga itu dilakukan. Kemudian pas foto 3x2 berlatar belakang merah jika calon istri dari daerah lain, di mana atau pas foto 3x2 background biru jika calon istri masih dari desa atau kecamatan yang sama. Satu kecamatan backgroundnya biru, berbeda kecamatan backgroundnya merah. Yang selanjutnya surat izin dari atasan jika anggota kepolisian atau TNI. Kalau aparat negara seperti polisi dan TNI itu harus ada izin dari atasan. Paling gampang ya masyarakat sipil seperti Pak cukup izinnya orang tua atau wali yang mengampungnya. Polisi ya harus ada izin dari atasan, TNI harus ada izin dari atasan. Dispensasi dari pengadilan jika di bawah 19 tahun. Umur kita ada Pak, ya harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Contoh yang kemarin saya jelaskan, umurnya masih 18 tahun, tapi sudah ngebet ingin menikah, maka harus minta dispensasi pada pengadilan agama. Sidang itu minta penurunan umur. Ini dari pengadilan sudah turun surat dispensasinya, baru dilaksanakan. Dispensasi dari camat jika mendaftar kurang dari 10 hari. Ada pelaksanaannya kurang dari 10 hari. Adaptar tanggal sentuh, laksananya tanggal bentuk. Ketik dari mendaftar sampai dengan tanggal 8 masih 8 hari, tidak sampai 10 hari, maka harus ada dispensasi dari camat untuk memajukan waktu, karena aturannya itu minimal pendaftaran itu 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan sudah harus terdaftar. Ketika kurang, ya harus ada dispensasi dari camat. Persyaratan nikah laki perempuan tidak jauh beda dengan persyaratan yang bagi laki-laki, sama, umur sama, semuanya umur sama, minimal 19 tahun. Ada surat pengantar dari RT RW yang diserahkan ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan belangko model N1
yang dua, yang tiga, dan yang empat. Jika seorang janda mati, janda yang diberikan mati suaminya, maka harus ada surat keterangan kematian dari desa, surat kematian suami. Jika janda cerai, maka harus menerbitkan akte cerai yang asli. Kemudian hanya bedanya ini, surat hasil tes kesehatan dari puskesmas terdekat dan bukti imunisasi. Biasanya perempuan yang akan menikah itu suntikan titik sebelum pelaksanaan. Titik itu katanya anti titanas. Perempuan itu memang sebelum menikah harus diimunisasi dengan suntikan titik itu. Ukuran foto sama. Tentunya ukuran foto itu macam dua. Ada yang 3x2 untuk surat nikah, ada yang 4x6 untuk register nikah. Background biru. Tapi kalau di sini hanya 3x2. Yang 3x2 itu ditaruh pada surat nikah, pada buku nikah. Ada buku nikah kecil, di depan itu ada fotonya. Buku nikah itu ada dua, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Yang merah untuk laki-laki.